selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Dan Kak Desi yakin adik-adik di rumah pasti semangat untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Untuk itu, mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini karena Tuhan sudah menolong kami sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya, kiranya jadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kasih Tuhan itu tidak pernah habis. Betul Kak Desi? Kasih Tuhan itu tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Buktinya adik-adik, sampai hari ini kita masih diberkati, kita masih dalam keadaan sehat, kita masih bisa bermain dan lain-lain. Oke, untuk itu mari kita duduk, kita menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Selalu mengalir dalam kehidupan kita, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Untuk persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau baik bagi kami. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan, dan Engkau memberkati agar boleh kami gunakan dalam pelayanan sekolah minggu di hari-hari yang akan datang. Ini doa ungkapan syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adik-adik, ayo ambil Alkitabnya adik-adik. Sudah siap? Kalau begitu, mari kita persiapkan hati kita. Sambil mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan.
kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini Engkau sudah menyertai kami, Engkau membangunkan kami di pagi hari, sehingga kami boleh dapat beribadah sekolah minggu. Sekarang kami akan mendengarkan dan membaca cerita firman Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, adik-adik di rumah, kalau misalnya sudah siapkan Alkitabnya, adik-adik di rumah duduk dengan tenang. Alkitabnya, kalau misalnya Kak Anggi sudah bacakan ayat firman Tuhan kita hari ini, Alkitabnya bisa dibuka. Dan selesai ibadah, adik-adik di rumah bisa minta tolong kepada mamanya atau bapaknya atau kakaknya untuk dibacakan. Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-56. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-56. Judulnya di situ Maria dan Elizabeth. Nah, tema cerita kita hari ini adalah berbagi sukacita. Adik-adik, di minggu sebelumnya telah diceritakan bahwa malaikat Gabriel mendatangi Ibu Maria untuk memberitahukan berita yang sangat bahagia kepada Ibu Maria, yaitu adalah Ibu Maria akan mengandung seorang anak laki-laki, dan saat anak itu lahir dia akan menamai anak itu dengan nama Yesus. Nah, adik-adik, ternyata cerita ini berlanjut sampai ke malaikat Gabriel juga bilang kepada Ibu Maria bahwa saudara Ibu Maria, yaitu adalah Ibu Elizabeth, yang saat itu umurnya itu sudah tua. Dan banyak sekali orang bilang kalau misalnya kalau dia sudah tua itu berarti tidak bisa punya anak. Tapi malaikat Gabriel bilang saat itu Ibu Elizabeth juga sedang mengandung seorang anak laki-laki. Nah, setelah malaikat Gabriel memberitakan kabar gembira itu kepada Ibu Maria, beberapa hari kemudian Ibu Maria bergegas ke kota di Yehuda untuk mendatangi rumah Ibu Elizabeth. Sampai di depan pintu rumah Ibu Elizabeth, Ibu Maria mengetok seperti ini. Tok tok tok, shalom. Nah, Ibu Elizabeth keluar. Ibu Maria melihat Ibu Elizabeth ini dalam keadaan mengandung. Di situ Ibu Maria sangat bersukacita, sangat senang karena apa yang diberitakan oleh malaikat Gabriel kepada Ibu Maria ternyata benar. Nah, ternyata Ibu Maria juga menceritakan apa yang sudah diberitakan dari malaikat Gabriel kepada Ibu Maria, bahwa Ibu Maria akan mengandung seorang anak laki-laki. Nah, Ibu Elizabeth ini kaget. Wah, Ibu Elizabeth kaget karena Ibu Maria kan belum menikah. Tapi adik-adik, di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 37, malaikat Gabriel berkata bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Begitu pula kepada Ibu Maria, meskipun dia belum bersuami, tapi karena kehendak Allah, jadi dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Nah, sampai di situ Ibu Maria dan Ibu Elizabeth, mereka berdua sangat gembira. Ibu Elizabeth mengatakan kata-kata berkat, saking gembiranya ini Ibu Elizabeth karena Ibu Maria datang mengunjunginya. Dia mengeluarkan kata-kata berkat kepada Ibu Maria. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 42 dikatakan bahwa lalu berserulah dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Nah, adik-adik, dari Ibu Maria dan Ibu Elizabeth kita bisa belajar bahwa saat kita bersuka cita, saat kita mendapatkan suatu hal yang mungkin bisa membuat kita senang, kita tidak boleh lupa untuk selalu bersyukur, untuk selalu memuji Tuhan dan mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Misalnya
di sekolah atau selama ini belajar online adik-adik dapat nilai yang sempurna atau dapat nilai yang bagus, dapat nilai 8 atau dapat nilai 9. Kan itu bisa jadi kabar gembira untuk orang tuanya adik-adik. Adik-adik sampaikan ke mamanya, adik-adik sampaikan ke bapaknya, pasti orang tuanya adik-adik juga akan senang, akan gembira. Nah, oleh karena itu adik-adik, kalau misalnya kita dapat suatu hal yang bisa menggembirakan adik-adik, suatu hal yang bisa membuat adik-adik di rumah bersuka cita, kita tidak boleh lupa untuk mengucap syukur dan memuji nama Tuhan. Demikianlah cerita firman Tuhan kita hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik, seru sekali ya cerita firman Tuhan hari ini. Ya, betul Kak Tina. Cerita firman Tuhan hari ini membuat saya jadi semangat untuk memberitakan berita sukacita ke semua orang. Dan berita sukacitanya adalah saya, Kak Tina, dan semua adik-adik di rumah dikasihi oleh Tuhan. Wah, itu berita yang sangat baik. Nah, adik-adik, saatnya kita menyanyi. Saya bergerak. Saya bergerak, mengapa kau bergerak? Saya bergerak, apa sebabnya? Saya bergerak, mengapa kau bergerak? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergerak, bernyanyi sambil tepuk tangan, berdoa di dalam kasih Tuhan. Siang malam ku selalu bergerak. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Adik-adik di rumah duduk yang tenang, lipat tangan dan kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Ajar kami anak-anak-Mu untuk selalu berbagi berita sukacita kami kepada sesama. Ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur dan mengucapkan kata-kata berkat kepada sesama. Ya Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu-Mu dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada saat ini, terutama mereka dalam sekolahnya, meskipun saat ini mereka masih bersekolah secara online. Tuhan didik anak-anak-Mu, Tuhan mampukan mereka, berkati mereka dalam melakukan setiap tugasnya, setiap tanggung jawabnya. Berikan mereka kesehatan sehingga mereka boleh menjalani hari-hari mereka seperti biasanya. Berkati juga para orang tua yang selalu setia dalam mendidik dan membimbing anak-anak sekolah minggu-Mu di rumah. Ya Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk kakak-kakak pengasuh di PAR GTM Jemaat Ebenezer ini. Berkati mereka dalam pelayanannya, dalam tugas dan tanggung jawabnya. Semoga mereka tetap semangat dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu-Mu yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan, bantu mereka, sehatkan mereka, berkati setiap makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah kelak mereka boleh memperoleh kesembuhan hanya dari Tuhan saja. Ya Tuhan, ini doa kami, ungkapan syukur kami, sambut dan sempurnakan karena kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Dan jangan lupa ya untuk menghafal ayat hafalan yang ada di akhir video ini. Sampai jumpa adik-adik, sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menutup ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan.